Oke, baik semuanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah hadir tentunya pada pertemuan kita yang pertama kali ini. Nah, di sini kita mungkin langsung saja ya, sambil berjalan nanti tentunya, sambil perkenalan juga. Nanti akan ada sesi perkenalan juga di grupnya ya. Itu nanti sebagai bentuk tugasnya juga. Ya. Di sini kita akan mulai ya pertemuan kita. Tentunya di sini kita masuk baru pertemuan pertama ya pada malam hari ini ya. Oke. Nah, di sini pada malam hari ini karena kita masih pertemuan pertama, seperti halnya teman-teman yang sudah bertanya, Kak, apakah kelas ini dimulai dari nol? Nah, tentunya kita mulai memang benar-benar dari dasar ya. Oke, di sini kita masuk disebut dengan pertemuan nol. Karena di sini kita akan belajar mengenai alfabet dan termasuk juga nanti kita akan membahas mengenai Aussprache ataupun pronunciation kalau dalam bahasa Inggris ya. Itu cara pengucapan ya, dalam kata ya dari suatu dalam kata dalam bahasa Jerman ya. Oke, baik semuanya. Kita lanjutkan dulu ya, kita langsung saja. Ini kita akan membahas alfabet dalam bahasa Jerman. Nah, yang perlu diketahui, alfabet dalam bahasa Jerman itu terdiri dari 26 huruf sama seperti halnya dalam bahasa Indonesia. Nah, enaknya juga di bahasa Jerman itu pengucapannya tidak terlalu jauh berbeda dengan bahasa Jerman. Hanya saja ada beberapa huruf ya, yang dibaca sedikit berbeda. Ya. Selebihnya sama. Ya, saya akan bacakan. Silahkan didengarkan ya. Jadi jika ada yang ingin bertanya, tentunya silahkan ditanyakan saja ya teman-teman ya. Oke, di sini yang pertama dimulai dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, di huruf J, huruf ini dibaca ataupun dilafalkan menjadi J. Ya, jadi dibacanya J. Sehingga nanti kalau dalam kalimat, ya, dia akan dibaca seperti huruf Y. Ya, begitu ya, ini untuk huruf J. Lalu ada K, L, M, N, O, P, Q. Nah, untuk huruf Q, itu dibacanya Q. Ya, kalau di Indonesia kan kita bilangnya Q, dan mereka bilangnya Q. Lalu ada R, ya. R-nya boleh R saja kalau teman-teman belum bisa melafalkan R, tapi R saja juga apa-apa ya. Lalu ada S, T, U, VAU. Ya. Untuk huruf V, itu dibacanya VAU. Untuk huruf W, itu dibacanya V. Jadi gitu ya. Jadi VAU, V, X, ya, X. Lalu ada Epsilon, ya, ataupun Upsilon. Terakhir yaitu Z. Ya. Jadi ada beberapa terkadang yang pakai ya, beberapa terkadang dosen saya sendiri ya, ngajarin saya dulu huruf Z itu dibacanya Z. Ya. Tapi sejauh ini sampai saat ini saya mendengarkan orang Jerman berbicara, itu nggak pernah huruf Z itu dibacanya Z, ya. Tetap dibacanya Z. Ya. Saya ulangi ya, coba ya. Ini kan secara hurufnya sama ya di Indonesia ya. Hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saja yang berbeda. Ya. Mulai tadi dari A, B, C, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Gitu. Ya. Nah, seterusnya di sini ada 4 tambahan huruf lagi, ya, di mana 3 huruf ini sama, ya. 3 huruf ini sama, maksudnya apa? Mereka bertiga disebut adalah huruf umlaut, ya. Nah, mereka bertiga ini disebut dengan nama huruf umlaut. Nah, apa itu huruf umlaut? Ya, huruf umlaut itu adalah huruf yang memiliki titik dua di atasnya, ya. Seperti halnya di situ ada A umlaut, ada O umlaut, dan U umlaut. Nah, kalau misalkan di laptop ataupun di HP-nya nggak ada, itu gimana penulisannya? Boleh teman-teman ganti untuk A umlaut ini bisa dirubah menjadi AE
Tapi kalau ini OE, sedangkan yang ini jadinya UE, gitu ya. Nah, seterusnya untuk yang S, ya seperti huruf B itu, ya, yang seperti huruf B itu dibacanya ataupun nama dari huruf tersebut adalah SZ, ya, SZ, ya, ataupun sama dengan double S, ya, jadi sama seperti halnya double S, ya, jadi SZ ataupun double S. Cara bacanya ya udah S biasa aja kalau misalkan dalam sebuah kata, ya. Nah, sekarang untuk A umlaut ini gimana cara bacanya? Nah, jadi huruf A kita melafalkan ataupun kita melafalkan mulut kita seperti mengucapkan huruf A, membentuk seperti huruf A. Kita melafalkan seperti huruf A, tetapi mulut kita membentuk seperti huruf E. Maka dia akan berbunyi E, ya. E. Sedangkan O umlaut itu dengan cara meletakkan lidah, ya, ujung lidah di belakang gigi bagian bawah, ya. Maka bunyinya akan menjadi E, ya, E. Lalu U umlaut juga sama seperti O tadi. Dia akan berbunyi jadinya U, ya, U. Lalu huruf seperti B itu dibacanya tadi apa? S, Z, ya, S, Z. Namun dalam kata dia nanti akan seperti di bahasa bacanya. Jadi S, Z itu ya bacanya S. Gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Silahkan yang mau bertanya, dipersilakan ya. Yang ingin bertanya. Eh, saya izin Ya, bertanya. boleh banget silahkan, Mbak Nabila. Eh, itu yang tadi yang huruf umlaut yang A sama O itu boleh diulang nggak ya? Itu bedanya di mana? Oke, Ya, bersama. oke. Ya. A sama O ya. Nah, kalau A itu jadi mulutnya ya, mulut kita membentuk seperti saat kita ingin mengucapkan huruf E, tetapi kita mengatakan huruf A. Jadi ya, E. Nah, sedangkan O ataupun U umlaut itu cara mengucapkannya sama dengan meletakkan ya ujung lidah di gigi bawah tapi bagian belakangnya. Jadi di belakang gigi bawah. Lalu kita ucapkan huruf O, maka akan berbunyi E dan U, ya. Jadi E, U. Nah, itu sebenarnya pengucapan dasarnya, cara pengucapannya saja. Namun biasanya nanti kalau sudah masuk ke dalam kalimat, ya, masuk ke dalam kata, ya, bisa dibaca dengan cara yang lebih ini aja ya, dengan cara yang lebih alami aja ya, natural aja. Ini misalkan sebagai contoh minyak, nah dibacanya apa? Ul, ya, ul. Ataupun misalkan buku-buku, ya, nah Bücher, ya, Bücher, ya, ataupun Bücher bahasa Jerman, ya. Ataupun misalkan untuk A umlaut, ya, bacanya nanti apa? Mädchen, ataupun Mädchen, Mädchen. Jadi untuk A umlaut itu sama seperti huruf E aja sih sebenarnya. Nantinya pada saat dia di dalam sebuah kata. Itu kira-kira. Ada lagi yang mau ditanyakan atau masih ada yang masih ragu gitu? Ya, silahkan boleh ditanyakan lagi. Ataupun yang lain ya mau bertanya boleh ya. Izin bertanya, Ya, boleh banget silahkan. untuk pengucapan alfabet R dalam Siap. bahasa Jerman itu berbeda ya sama pengucapan dalam bahasa Indonesia. Mm-mm. Terima Oke, baik. Terima kasih banyak. Nah, kalau untuk pengucapan R-nya berbeda. Makanya kalau kita kan di Indonesia bilangnya R, namun di bahasa Jerman itu R itu, maaf, R itu dibacanya R, ya. Tuh, tuh, tenggorokan lagi sakit tiba-tiba. Jadi pengucapannya R, ya. Jadi seperti kita nelan huruf R gitu sebenarnya. Namun banyak dari teman-teman yang orang Indonesia biasanya pakai R-nya biasa aja, ya, tetap mengucapkan huruf R dan itu nggak jadi masalah, ya. Karena itu kan nanti kan lebih pada Aussprache, itu cara pengucapan dan itu tidak dipermasalahkan. Tapi kalau pengen terdengar lebih, wah aksennya pengen seperti orang Rusia, kok Rusia, Jerman, ya, boleh teman-teman pakainya R, ya. Pakainya R gitu. Jadi tidak wajib harus R, tapi R saja pun
juga tidak salah. Gitu. Ya, itu Mas ya. Ada lagi yang lain? Atau mau lanjut pertanyaannya? Silakan Mas ya. Guten Abend. Oke, gitu Abang Mbak Yulia ya, silakan. Ya, untuk pengucapan huruf apa V itu sama W itu dibacanya berarti piu, V atau gimana tuh? Kalau huruf oke. Oke, kalau huruf V ya, V yang V itu dibacanya vau ya, vau. Ini memang agak ditekan gitu ya. Jadinya vau, sedangkan huruf W itu dibacanya V. Ya, jadi tadi kan S T U vau V X Upsilon Z gitu. Bisa dipahami atau ada lagi mau bertanya? Silakan. Alles klar? Bisa dipahami semuanya? Alles klar, Dankeschön. Oke, oke, kita share. Baik, kalau tidak ada, maka kita lanjut. Ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, ditanyakan aja ya. Tidak jadi masalah ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan dulu ke bagian berikutnya. Nah, di sini kita akan berlatih aussprache-nya sendiri ya, yaitu cara pengucapan. Nah, saat huruf ya, beberapa huruf bertemu ya dengan huruf lainnya, nanti dibaca seperti apa, kan? Oke, nah sini yang pertama kita lihat yaitu ada huruf C dan H ya. Huruf C bertemu dengan huruf H, maka itu dibaca menjadi ke ya, ke. Lalu ada huruf SCH, itu dibacanya syh ya, syh. Nah, maka di sini ya, ada CH, ada SCH, ada CH. Nah, maka nama pembalap yang ada di sini yaitu apa? Jangan jadi Michael, tapi di bahasa Jerman menjadi Michael ya, Michael Schumacher ya, menjadi Michael Schumacher gitu ya, untuk pengucapan dari nama ini ya. Jadi untuk huruf CH dibaca KH, SCH dibaca SH gitu ya. Kemudian seterusnya yang kedua, nah tadi ini seperti huruf W kan, huruf W itu dibacanya kan tadi V ya, huruf W dibacanya V, maka di sini menjadi Winter ya, Winter. Namun biasanya orang Jerman jika akhiran dari sebuah kata itu adalah er, biasanya kebanyakan mereka mengganti ya ataupun membuatnya ya, seperti halnya kalau teman-teman pernah belajar British accent gitu ya di bahasa Inggris, kan jadinya oh. Nah, jadi di sini bacanya seperti Winter ya, R gitu ya, R. Jadi dibacanya Winter ya, Winter. Tapi kalau mau dibaca Winter kan ya, Winter ataupun Winter kan juga boleh ya. Jadi kalau mau terdengar lebih natural seperti orang Jermannya, boleh aja jadinya Winter ya. Terusnya, nah di sini untuk huruf vau tadi kan, untuk huruf V ya di bahasa Indonesia dibacanya kan tadi vau. Maka di sini dibacanya apa? Yaitu vogel ya, vogel itu burung ya. Ini biasa aja ya, tapi memang huruf V-nya ini memang ditekan ya menjadi vau kan. Jadi vogel. Nah, lalu berikutnya di sini ketika huruf A umlaut tadi kan, ya A umlaut A yang ada titik duanya bertemu dengan U, maka ini dibaca menjadi OI ataupun OI. Nah, ini dibacanya apa? Menjadi Läufer. Ya, Läufer ataupun Läufer. Nah, ingat tadi ya, kalau ER akhirannya boleh diganti seperti bunyi A saja ya, jadi Läufer. Ya, Läufer. Kemudian berikutnya, nah di sini jika huruf E bertemu I, kalau tadi kan A umlaut bertemu U, nah sekarang huruf E bertemu I, maka dibacanya menjadi apa? Yaitu AI. Ya, maka di sini untuk meine, nah ini sering banget ya teman-teman kadang di kelas saya tuh sering kadang lupa ya.
saat membaca kata meine dibaca menjadi meine. Padahal di sini harusnya meine Katze, ya, meine Katze. Kemudian seterusnya jika huruf E bertemu U. Nah, ini sama seperti halnya tadi saat kita membaca huruf O, E, A umlaut bertemu U. Maka dibacanya I ataupun OI juga. Kan ini dibaca OI Europa. OI Europa. Ataupun OI Europa. Lalu jika ada huruf CK, kalau tadi kan CH, nah ini CK. Ya. Nah, ini agak lebih ditekan ya. Jadi bunyinya itu seperti K. Ya. K. Gitu ya. Karena sini bacanya apa? Suruk. Ya. Suruk. Gitu ya. Suruk. Ya. Suruk auf los. Gitu ya. Kalau di sini. Contohnya yang dari gambar ya. Lalu berikutnya jika huruf I bertemu E, maka itu dibacanya I. Ya, lebih agak ditekan, tapi jangan terlalu lama ya. Jadi agak ada jeda gitu ya. Biene. Ya. Biene. Nah, kemudian tadi ini seperti saya bilang, jika huruf J itu kan dibacanya tadi yot. Kan dalam kata dia akan menjadi Y, ya. Maka menjadi Yagua, ya. Yagua. Ataupun biasanya jangan kaget nanti saat bertemu dengan orang Jerman dengan nama Katja, ya. Karena ini dibacanya apa? Nanti dibacanya Katia, gitu ya. Katia. Lalu berikutnya, nah di sini, nah jika CH-nya ya di sini posisinya bertemu dengan huruf E seperti ini, jangan dibaca Porsche ya, tapi dia menjadi Porsche ya, tapi dia menjadi Porsche. Nah di sini memang ada beberapa pengecualian ya CH ini ya, jadi tidak langsung, wah CH pasti langsung H semua enggak ya, memang ada beberapa pengecualian, termasuk yang di sini dibacanya di sini menjadi ya, seperti halnya SCH tadi ya, dibaca Porsche. Nah lalu yang terakhir, sini ada tadi ya EU sama ya. Nah, sini cuma saya ini kan aja tambahan. Di sini ada Deutsch ya, berarti itu adalah bahasanya ya. Berarti Deutsch itu bahasa Jerman ya. Lalu ada Deutsche, berarti ini ada orangnya yaitu orang Jerman. Lalu ada Deutschland. Nah, ini juga hati-hati ya. Karena biasanya banyak yang tertipu ataupun terbiasa lihat kata land ini dibaca seperti bahasa Inggris dibaca land ya. Padahal ini kan bahasa Jerman jadinya Deutschland, bukan Deutschland. Jadi ya, jadi ada Deutsch ya, jangan dibaca Dutch ya. Nanti akan jadi bahasa Belanda kalau Dutch ya, Dutch kalau Belanda kan. Nah, kalau Dutch, nah itu nggak salah ya, karena kan EU tadi dibaca OI ya. Walaupun SCH di sini kok nggak dibaca Syekh ya. Nah, karena posisinya di sini kan tidak menjadi apa namanya posisinya tidak di awal seperti tadi ya, maka dibacanya Deutsch ya, Deutsch, Deutsche dan Deutschland gitu ya. Oke, silakan yang mau bertanya dipersilakan ya. Untuk bagian Aussprache ini sudah saya jelaskan. Bukannya Ya, siap. Silakan, boleh banget. tadi yang CH itu kan bacanya K, tadi apa? K, Ya, K. K ya. Mhm. Terus ada kayak ada yang kayak Porsche tadi kan bacanya nggak K, itu ada kan ada kayak pengecualian di beberapa kata. Nah itu taunya dari mana, atau kita harus hafal atau gimana? Iya, kalau ditanya ininya memang harus dihafalkan karena nanti kalau memang secara mendalamnya itu nanti kan ke sastra jadinya ya. Alasannya ini ketemu huruf ini gitu kan. Tapi memang sebagian besarnya ya, kalau kita perhatikan gitu, yang tadi di awal ya. Nah, kalau kita kembalikan di awal, nah di sini kan eh, CH-nya memang dia kan tidak menjadi akhirannya ya, tapi ada ER-nya di sini. Ya, kalau tadi kan memang kan CH-nya setelah CH tersebut langsung dia terakhir, maka dia dibaca tadi itu, makanya tadi langsung dibaca Porsche. Itu CH-nya posisinya di akhir, di mana akhiran dari hurufnya itu adalah huruf E. Ya, jadi hurufnya itu maksudnya tuh kalau misalkan secara nada dia turun langsung Porsche, she. Gitu. Nah itu nanti itu saya bilang tadi, itu larinya kan ke sastra. Gitu. Tapi memang kebanyakan sih kalau huruf CH-nya bertemu E ya, yang akhiran tersebut dia akan menjadi seperti syekh gitu.
Sama halnya biasanya jika ada huruf S ya, jika S bertemu dengan huruf ya, plus huruf konsonan ataupun huruf mati, biasanya dia tetap dibaca S. Tetapi jika S tersebut bertemu dengan huruf vokal, ya, maka dia akan dibaca menjadi Z. Gitu. Jadi seperti di sini kan Schumacher, Schumacher itu ya. Itu kalau misalkan Schuler, misalkan ini ya, Sterben misalkan, tinggal ya, Sterben, S masih ya. Nah, tapi kalau misalkan S-nya bertemu dengan huruf vokal, nah seperti halnya Sein. Nah, di sini S kan EI ya. EI tadi kan dibaca AI ya. Nah, ini dibacanya Sein, bukan jadi Sein. Bukan dibaca Sein, tapi Sein. Kenapa? Dikarenakan di sini huruf S-nya bertemu dengan huruf vokal. Gitu. Salah satu tambahannya gitu ya. Saya belum tuliskan di sini huruf S. Gitu kira-kira. Entschuldigung, Herr. Ya, silakan. So, S itu dibacanya seperti kata Z gitu ya, kedengarannya Zeit. Di sini dibacanya tetap S. Sterben, Sterben. Tapi kalau di sini dibacanya menjadi Z. Jadi Sein. Karena di situ S-nya bertemu huruf vokal. Nah, ini dia posisinya menjadi Z. Ini tetap posisinya menjadi S. Gitu. Itu atas maksudnya konsonan kali ya, Herr. Iya, konsonan. Konsonan. Konsonan, iya, sorry. Entschuldigung. Oke, terima kasih atas ini koreksinya ya. Konsonan ya. Konsonan ya. Penting selain dari A, I, U, E, O ya. Gitu. Oke, thank you ya. Ayo, ada lagi yang lain? Silakan. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjut dulu ya. Jadi gitu ya teman-teman semuanya. Oke, terima kasih ya untuk yang sudah bertanya ya, sudah mendengarkan dengan baik ya, dan juga sudah mengkoreksi tadi ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Nah, kalau mau tidak ada pertanyaan di materi 0 ini, kita akan masuk ke materi pertama kita ya, sesuai dengan yang ada pada tema pertama ataupun sesuai dengan yang ada di modul yang sudah saya berikan tadi ya. Ada tadi yang baru bergabung di grup, baru saya berikan tadi langsung ke Japri ya. Tapi kalau yang di grup tadi sudah saya bagikan juga di grup langsung kan. Nah, di sini tema kita mengenai Vorstellung ya, Vorstellung und Begrüßungen ya, Begrüßungen ya. Jadi dibacanya Vorstellung und Begrüßungen ya. Vorstellung ini perkenalan ya, und itu dan, Begrüßungen itu adalah ucapan salam ataupun sapaan dasar gitu ya. Nah, di sini kita akan berlatih membaca ya. Nanti semuanya akan mendapatkan giliran untuk membaca di Wortschätze ini ya, di Wortschätze. Ya, Wortschätze ini adalah kosakata ya. Di Wortschätze. Ya, Schätze, gitu ya. Tentunya di sini sudah saya berikan ya tadi kan di modulnya. Nah, nanti akan saya bagi ya. Jadi tidak semuanya dibaca ya. Tadi nanti ada bagian masing-masing, yang bagian siapa ini baca yang mana gitu ya. Akan saya bagi ya. Nah, untuk pertama dari yang paling pojok sebelah kiri dulu ya, di situ ada dari Name sampai Wohnort ya. Saya akan bacakan, silahkan didengarkan. Nanti saya akan panggil ya nama-namanya untuk membaca ya. Oke, di sini yang pertama ada dari Name, Vorname, Nachname, Beruf, Hobbys, Interessant, Herkunft, Wohnort. Nah, ini hati-hati ya, jangan dibaca jadi Wohnort, tetapi Wohnort. Ya, saya ulangi ya. Name, Vorname, Nachname, Beruf, Hobbys, Interessant, Herkunft, Wohnort. Ya. Nah, itu kenapa dibaca Interessant? Karena dia masih ada kaitannya dengan pengucapan dalam bahasa Perancis ya. Jadi ada beberapa memang kata dalam bahasa Jerman ini yang saya temukan itu mirip ya dengan bahasa Perancis ya. Seperti halnya restoran, itu di bahasa Jerman itu restoran ya. Bahasa Perancis itu restaurant. Jadi masih ada beberapa pengucapannya karena memang mereka berasal dari bahasa Latin kan. Gitu.
Oke, yang pertama dari Mbak Rosa dulu deh. Boleh coba dibaca ya. Silakan. Yang nama kan? Ya, benar sekali. Wah, nama, Vorname, Nachname, Beruf, Hobbys, Interessen, Her Interessant. Interessen, apa ini tuh? Yang ini? Herkunft Herkunft, Von Nord, von Ort. Von Ort. Oke, good. Sure, ya. Oke, yang kedua Danke. silakan. Oke, bisa. Yang kedua silakan Mbak Elsa. Oke, nama, Vorname, Mhm. Nachname, Beruf, Hobbys, Interessant, Herkunft, Wohnort. Oke, good. Sure, ya. Next, berikutnya Kak Raikinta. Baik, nama, Oke. Vorname, Nachname, Beruf, Hobbys, Interessant, Mhm. Herkunft, Von Nord, Von Ort. Von Ort. Oke, good. Sure, ya. Nah, sekarang bagian yang kedua ya. Saya bacakan kembali ya yang ada di sebelahnya ya. Itu yang pertama di situ ada Familie, ya. Familie, Freunde, ya. Natürlich, bitte, danke, Entschuldigung, kein Problem, auf Wiedersehen. Ya, ulang ya. Familie, Freunde, natürlich, bitte, danke, Entschuldigung, kein Problem, auf Wiedersehen. Oke, sekarang yang kedua di sini lanjut dari Mbak Nabila. Silakan boleh coba dibaca. Ini salah-salah nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya, namanya baru Oke. belajar kan. Oke, aman-aman ya. Familie, familie, Oke, eh, tadi apa itu ya? Frank, oke, Freunde. Freund, Freunde, Oke, Natur, nat, gimana tadi Mas? Nat Nat, natürlich. natürlich, Oke, bitte, mhm. danke, Oke, danke. Jangan danke, danke ya. Oke, danke, oh jadi ya, sorry. huruf E-nya memang tidak semuanya jadi E ya, Ya, tapi itu ya. oke, oke, Familie, Freunde, danke gitu ya. oke. Um, and school, and Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, Oke, good. kein Problem. Oke, good. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oh, auf Wiedersehen. Oke, good. Sure ya Mbak Nabila ya. Oke. Next Mbak, oke. Next Mbak Yulia silahkan. Dankeschön, Oke, bitte. Familie, Oke. Freunde, Mhm. natürlich, Oke. bitte, Mhm. danke, Mhm. Entschuldigung, Oke. kein Problem, Mhm. auf Wiedersehen. Oke, good. Terima ya, Dankeschön ya. Oke, lalu berikutnya Mbak Bitteschön. Yuni. Oke, bisa. Mbak Yuni silahkan. Mikrofonnya mungkin masih mati ya mikrofonnya. Oke, saya coba unmute ya.
Ini mikrofonnya masih mute ya, Mbak Yuni ya. Jadi belum kedengeran. Oke. Atau boleh coba keluar dulu, Mbak Yuni ya, mungkin ada kendala. Boleh keluar dulu, kemudian kembali masuk. Biasanya itu tuh kalau kalau ada kendala ya. Oke, Mbak Reda siap. Oke, mungkin saya coba lengkap dulu ya, Mbak Yuni ya. Mungkin boleh coba keluar dulu aja ya, keluar dulu dari Zoom-nya, kemudian balik masuk lagi ya. Biasanya kendalanya karena jaringan ataupun yang lain itu. Boleh coba dulu ya. Mungkin saya lompat dulu ke Mas Arika ya. Silakan, boleh coba dibaca ya. Iya, halo. Oke, siap. Familie, Oke, Freunde, Freunde. Freunde, Oke, natürlich, Naturlich. bitte, Hmm. danke, Mhm. Entschuldigung, Entschuldigung. Oke, kein Problem, kein Problem. kein Problem, Problem, jangan problem ya. Kalau problem itu nanti bahasa Inggris ini ya kan. Kein Problem. kein Problem, Oke, auf Wiedersehen. oke, auf Wiedersehen. Good. Dankeschön ya. Oke. Nah, Bitteschön. oke gitu. Oke. Oke, Mbak Yuni dan ini sama ya, lagi di satu tempatnya. Atau Mbak Yuni boleh nanti coba pakai ini aja, ya, pakai profile apa, pakai akunnya Mas Arika aja ya nanti ya. Tapi bagian terakhir aja ya, bagian terakhir yang Guten Morgen itu ya bersama Mbak Reda nanti ya. Oke, saya bacakan lagi ya, nggak apa-apa ya. Oke, saya bacakan dulu ya bagian terakhir. Di situ ada Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, Gute Nacht, Tschüss, bis bald, gerne, gern geschehen. Ya, saya ulangi ya. Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, Gute Nacht, Tschüss, bis bald, gerne, gern geschehen. Oke, silakan dari Mbak Reda ya. Boleh coba dibaca. Maaf, Mbak Reda, ini pakai ini ya, nggak kedengeran suaranya, maaf. Pakai headset kah atau enggak gitu? Soalnya di sini nggak ada suaranya nih, nggak kedengeran dengan jelas. Saya pakai headset, Her. Apa, Mbak? Saya ulangi. Guten Morgen, Oke. Guten Tag, Mhm. Guten Abend, Guten Oke. Nacht, Gute Nacht. ya, Gute Nacht. Oke. Terus, bis bald, gerne, gern Gerne. geschehen. Gern geschehen. 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 Gern Oke. geschehen. Geschehen. Good. Dankeschön ya, Mbak Reda ya.
Oke, Mbak Yuni boleh coba lagi. Sudah bisa kira-kira mikrofonnya? Ya. Nah, aku mulai dari pinjam Oke, punyaannya ini. oke, oke, siap. Oke. Guten Morgen, Mhm, guten Tag, oke, guten Abend, mhm, gute Nacht, oke, tschüss, mhm, bis bald, oke, gerne, mhm. aduh, telepon. Gern geschehen. Ya, satu lagi. Oke, Gern geschehen. 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 Oke, good. Dankeschön ya, Mbak Yuni ya. Oke, jadi gitu ya, teman-teman ya. Nah, tadi sudah dibaca ya untuk daftar kosakatanya ataupun di workshops-nya ya. Tentunya yang di sini adalah beberapa ungkapan ataupun kata yang berhubungan dengan tadi ya, Vorstellung und Begrüßungen ya. Nah, bagian terakhir di situ ada yang lebih panjang ya, yaitu di sini lebih pada ke frasa ya, ataupun beberapa ungkapan dasar ya. Di sini saya akan bacakan dulu ya, silakan didengarkan saja ya untuk bagian ini ya. Yang pertama ada herzlich willkommen ya, herzlich willkommen, freut mich ataupun freut mich, wie geht es dir ataupun wie geht es Ihnen ya. Kalau wie geht es dir itu informal ya. Tapi kalau wie geht es Ihnen itu untuk yang formal ya, kepada orang yang lebih tua ataupun kepada orang yang baru dikenal gitu ya. Lalu ada alles in Ordnung ya, alles in Ordnung. Kann ich dir helfen? Ya, kann ich dir helfen? Ataupun kann ich Ihnen helfen? Lalu ada schön dich kennenzulernen ya. Schön dich kennenzulernen boleh juga tuh ya. Ataupun schön Sie kennenzulernen. Ja, schön Sie kennenzulernen. Es war mir ein Vergnügen. Ja, es war mir ein Vergnügen. Lalu ich freue mich darauf, dich wiederzusehen. Ataupun ich freue mich darauf, Sie wiederzusehen. Gitu kira-kira ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin untuk kata yang ada di sini yang mau ditanyakan. Silakan. Sebelum kita lanjutkan ke materi kita ya teman-teman semuanya. Izin bertanya. Iya, boleh banget silakan. Eh, dari tadi tuh kan belajar tentang musik kayak menemukan hal-hal baru. Terus salah Iya, satunya tuh pasti. itu kan yang auf Wiedersehen. Itu Sehen hanya jadi J atau gimana? Iya, jadi kalau ada huruf H di Hanya tengah yang seperti ini, ya, kalau ada huruf H di tengah seperti ini, dia memang dibaca posisinya bukan harus di tengah-tengah banget ya. Yang penting dia kan di sini kan Wiedersehen. Nah, itu kan dua suku kata jadinya ya. Wiedersehen kan. Nah, jadi untuk kata Zayen-nya sama seperti ya itu. Geschehen tadi kan. Nah, Ya. jadi sama. Sama-sama dibacanya H ini tidak dibaca posisinya di sini. Tapi bunyinya bukan tidak dibaca, melainkan dia berubah bunyi menjadi seperti Y gitu ya. Zayen dan Geschehen tadi kan. Gern Geschehen. Oke, berarti kalau di tengah gitu jadinya Y gitu intinya. Tapi biasanya posisinya hanya jika bertemu huruf vokal ya, yang jadi Y. Karena seperti ihnan di sini tidak menjadi inen ya, tapi dibacanya inen saja. Jadi Jadi kalau hanya silent. Jadi hanya tidak dibaca. oke. Jadi kalau ketemu vokal gitu aja ya. Iya, kalau jadi ketemu vokal biasanya dia jadinya eh, apa namanya jadi Y. Tapi kalau dia di tengah seperti itu ya, tidak di depan. Kalau di depan tetap dibaca H. Seperti halnya di sini kan tidak menjadi Herzlich ya, tetapi kan dibacanya tetap Herzlich. Ya. Di sini kan Herzlich willkommen. Gitu. Oke. Oke, terima kasih. Oke, baik, sama-sama. Ada lagi yang lain? Entschuldigung, Herr. Oke, ya silahkan. Ich möchte eine Frage. Oke. Ini yang kalau ich itu sebenarnya di kita ich atau ich oder ich. Nah, tergantung ya. Tergantung nantinya saat Mbak ya mudah-mudahan bisa segera cepat ke Jerman ya. Itu nanti tergantung dari aksen ya. Aksen. Jadi ada yang bacanya ich, ada yang bacanya ich, ada yang bacanya ek, ada yang bacanya ik. Nah,
Tapi kalau secara normalnya bacanya biasa aja nggak apa-apa. Ih, ih, ih gitu. Jadi tidak yang harus apa? Bukan tidak harus, maksud itu nanti tergantung ya aksen dari beberapa negara bagian kan mereka bacanya beda-beda. Apakah dia di selatan atau di utara nanti kan biasanya berbeda Se gitu. kayak C-nya nggak dibaca gitu ya, atau ih gitu, Ya, atau C-nya nggak dibaca jadi ih. ih. Normalnya ih aja. Oke, danke. Oke, bisa. Ya, karena nanti kalau misalkan di beberapa Jerman bagian, apalagi yang dekat dengan Belanda ya, biasanya mereka jadinya ik, gitu ya, ik. Karena kan kalau di Belanda kan untuk bilang saya itu kan ek. Nah, biasanya dia mirip-miripnya seperti itu modelnya. Gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Sudah? Habis? Nggak apa-apa ya. Jadi saya senang ya teman-teman ya, kalau teman-teman banyak bertanya itu saya senang ya. Jadi kita saling membongkar lagi ya ilmunya, jadi nggak lupa gitu kan. Saya biasanya sering kayak gitu ya, kalau teman-teman ada yang bertanya ya saya ladeni gitu kan. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian materi kita, di mana kita akan membahas gramatik pertama di sini, yaitu kita akan membahas mengenai personal pronomen. Apa itu personal pronomen? Kalau di bahasa Inggris sama seperti personal pronoun, yaitu kata ganti orang. Ya, kata ganti orang berarti ya seperti saya, kamu, dia, dan mereka, gitu ya. Nah, di sini untuk personal pronomen kita akan bahas dulu yang imnominatif. Imnominatif ini apa? Berarti kata ganti orang sebagai subjek ataupun dalam bahasa Inggris sama seperti subject pronoun ya. Nah, saya sebelumnya minta maaf ya, kenapa saya sering lebih mengarahkan ke bahasa Inggris karena memang lebih relate ya, lebih relate ataupun lebih condongnya ataupun lebih dapat ya. Kalau ke bahasa Indonesia bingung juga terkadang kan. Kalau ke bahasa Inggris kan agak lebih relate gitu ya. Nah, di sini personal pronomen berarti kata ganti orang, di mana orang tersebut berarti menjadi subjek. Ya, karena dalam bahasa Jerman sendiri, kata ganti orang itu ada tiga. Ada dia menjadi subjek, ada menjadi objek pertama, dan objek kedua. Nah, itu nanti akan kita bahas juga ya di pertemuan berikutnya. Nah, di sini yang pertama ada ich dulu ya. Ada ich, yaitu saya, du, yaitu kamu, RZS, nah itu dia ya. Dia laki-laki, dia perempuan, ataupun dia netral. Nah, ini yang perlu diketahui ya, banyak juga yang salah kaprah dengan penggunaan dari S ini. Banyak yang bilang S ini sama seperti it dalam bahasa Jerman. No, ya. It's a mistake ya, that is false ya. Itu tidak benar ya. Jadi S di sini untuk menyatakan benda ya, di mana benda tersebut berjenis kelamin netral ya. Kenapa? Kok ada jenis kelamin netral? Karena dalam bahasa Jerman setiap kata benda ya itu memiliki yang namanya gender. Ya, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan ataupun netral. Ya, tidak terlepas dari dia hewan ataupun tumbuhan ataupun benda mati. Semuanya mempunyai gender. Makanya S ini adalah untuk benda yang bergender apa? Netral. Ya. Jadi dia adalah buku misalkan. Bahasa Jermannya berarti jadinya S is ya. S is ein Buch ya. Dia adalah sebuah buku. Karena buku itu gendernya adalah netral. Gitu ya. Ataupun misalkan dia adalah anak perempuan. Nah, lah kok anak perempuan pakainya netral? Memang di sananya, dari sananya adalah memang netral. Gitu. Jadi tidak bisa kita yang ngatur lah bahasanya. Jadi memang kita harus di sini hafalkan. Cara hafalinnya di mana? Yaitu dari kamus biasanya. Kalau saya dulu dari kamus. Di kamus itu biasanya sudah disematkan ya, ataupun diletakkan. Oh, kata ini dia adalah maskulinum. Oh, ini femininum. Oh, ini neutrum. Ya, itu bendanya maskulin, laki-laki, apakah feminin, perempuan, ataupun netral. Neutrum kalau di bahasa Jerman. Lalu ada via, yaitu kami. Ia, kalian. Z, mereka, dan Z, Anda. Lah, jadi ini Z-nya ada tiga gimana? Misalkan, itu kan pertanyaannya. Sering yang bertanya seperti itu. Ada Z dia perempuan, Z mereka, dan Z Anda. Nah, Z Anda dan mereka itu membedakannya kalau dalam penulisan, itu adalah dari hurufnya. Kalau S-nya besar, itu jelas Anda. Tapi kalau S-nya kecil, itu mereka. Nah, cara bedakan mereka sama dia perempuan gimana? Itu nanti dari kata kerjanya. Nah, ini untuk Z dia perempuan, dan ini untuk Z mereka. Nah, secara penggunaannya kan berbeda. Jadi kalau kita menggunakan kata Z is, itu artinya dia adalah, ya, dia perempuan adalah. Tapi kalau Z sind, berarti mereka adalah. Gitu ya.
Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya bahas nih kedua kata kerja ini ya, yaitu sein dan haben ini. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Jadi jangan banyak-banyak dulu ya, biar nanti dapatkan part per partnya. Kalau langsung banyak nanti lupa mau nanya apa kan. Tapi kalau tidak ada, kita langsung lanjutkan gitu ya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan dulu ya. Nah, di sini pertama kita mengenal dulu apa itu sein ya. Sein itu kalau dalam bahasa Inggris sama seperti halnya to be ya. Artinya kan kalau to be itu kan biasanya kan kita sering bilangnya kan adalah ya. Nah, di sini selain adalah itu bisa kita artikan sebagai menyatakan kondisi ya, ataupun menyebutkan di mana kita ya situasinya ya keberadaan, ataupun juga bisa menyebutkan profesi ya. Nah, jadi tiga hal itu ya bisa digunakan untuk sein ini. Jadi saat kita ingin menyatakan kondisi kita ya, ataupun situasi kita ya, keberadaan kita ataupun profesi, ataupun juga bisa kita bilang adalah di sini, boleh kita menyatakan misalkan seperti saya, nama saya Jeffrey misalkan gitu. Ich bin Jeffrey ataupun ich bin Jeffrey kan. Kalau di bahasa Jerman kan jadinya Jeffrey ya. Karena huruf J tadi kan J. Gitu ya. Jadi ich bin Jeffrey gitu ya, boleh. Ya, saya adalah Jeffrey. Ya. Du bist berarti kamu adalah. RZS yaitu is, yaitu dia adalah. Wir sind kami adalah. Ihr seid kalian adalah. Sie sind yaitu mereka ataupun Anda adalah. Nah, jadi sein itu untuk penggunaannya ya. Jadi ingat aja seperti halnya to be dalam bahasa Inggris. Nah, sein itu sama persis seperti itu ya. Dia untuk menyatakan situasi, kondisi dan profesi. Termasuk misalkan kamu di mana gitu kan? Saya di rumah berarti ich bin zu Hause. Ya, saya berada di rumah. Gitu. Nah, kemudian yang kedua ada haben ya. Kalau haben ini pencet. Maaf. Oke. Nah, kalau haben tadi saya kembalikan ya. Kalau haben itu menyatakan apa? Kalau haben ini untuk menyatakan kepemilikan. Ya, haben ini untuk menyatakan kepemilikan ataupun dalam bahasa Inggrisnya seperti to have. Ya, memiliki ya ataupun mempunyai gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau bilang ich habe, berarti saya mempunyai. Ya, du hast, kamu mempunyai. RZS hat, dia mempunyai. Wir haben, kami mempunyai. Ihr habt, kalian mempunyai. Dan sie haben, yaitu mereka ataupun Anda mempunyai. Gitu kira-kira. Ayo, sampai di sini ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Aku mau tanya, Oke, silakan, boleh banget. Ayo, kalau silakan. misalkan ibu saya berarti ich habe Mutter. Oh, tidak dong. Ibu saya Meine bukan Mutter. berbeda dengan ibu saya kan. Kalau ibu saya itu kan Pusing. bukan saya mempunyai. Kalau saya mempunyai seorang ibu baru saya mempunyai seorang ibu kan berarti kan dalam bahasa Inggris juga kan I have a mother kan. Iya, iya. Contoh ya. Nah, berarti kan di sini jadinya ich habe eine Mutter. Oh, Tuh. Nah, saya mempunyai seorang ibu. Tapi kalau tadi ibu saya, nanti jadinya meine Mutter. Nah, ini kata ganti kepemilikan nanti ya. Seperti halnya bahasa Inggris kan ini kan disebutnya kan my mother. Gitu. oh iya ya. Nah, bisa dipahami sampai di sini? Oke, paham. Oke, good. Dankeschön ya. Ayo, yang lain ada lagi? Silahkan ya. Tidak ada? Entschuldigung, Herr. Ya, silakan. Oke. Berarti ini kalau personal pronomennya im nominatif ya. Terus dia itu setiap perkatanya itu beda di belakangnya ya, Her. Kalau pakai is itu pakai belakangnya pakai st gitu kan ya. Itu yang membedakannya itu dilihatnya dari mana ya, Her? Dankeschön. Yang mana, Mbak? Maaf. Maksudnya? Kalau yang ich ini kan saya ini kan pakainya belakangnya berarti kalau habennya pakai ya. Oh, oke. Ini nanti di pertemuan kedua kita bahas ya. Oh, oke. Pertemuan kedua. Danke. Nanti itu namanya konjugasi ya. Bagus ya pertanyaannya. Memang nanti kita bahas ini di pertemuan kedua.
Nah, ini saya kenapa pakai sein dan haben dulu ya. Tapi kita belum bahas di sini yaitu endung ataupun konjugasi ya. Nah, di sini kita hanya mempelajari perubahan dulu aja dari keseluruhan kata kerja ini ya, sein ataupun haben. Nah, nanti di pertemuan kedua ya di hari Rabu besok itu nanti kita akan membahas ya bagaimana sih cara perubahannya kok bisa jadi habe. Oh ini sein kok jadi bin, kok jadi bis, kok jadi is. Nah, itu nanti akan kita bahas. Gimana nanti itu termasuk dalam konjugasi yaitu kata kerja. Ya, kata kerja itu kan terbagi dua dalam bahasa Jerman, ada regelmäßige Verben dan unregelmäßige Verben. Itu kata kerja beraturan seperti haben ini ya. Sorry, haben tidak beraturan ya, sama seperti sein juga ya tidak beraturan. Nah, itu nanti akan kita bahas ya perubahannya ya. Sorry, haben beraturan sedangkan sein yang tidak beraturan. Gitu. Gitu Mbak ya. Oke, Oke, siap. Oke, yang lain ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Aman ya? Sebenarnya Oh ya, siap. Oke, silahkan Mbak. yang si dengan si mereka itu Mm-mm. zennya sin, terus Iya. si zennya sin juga Mm-mm. ada. Mm-mm. Nah, itu gimana bedanya? Kalau di penulisan itu membedakannya dari hurufnya, Mbak. Jadi kalau S-nya kecil, berarti itu mereka, Sie sind. Tapi kalau misalkan S-nya besar, itu berarti Anda. Nah, kalau dalam pengucapan atau percakapan gimana, Herna? Itu nanti kan kembali ke konteks. Saat kita membicarakan seseorang, Sie sind, berarti dia Anda. Tapi kalau kita membahasnya adalah orang banyak, berarti jelas Sie sind-nya berarti mereka. Sie sind gitu kan, Sie sind Schüler ya. Mereka adalah siswa-siswa gitu ya. Itu kira-kira. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, siap. Oke, baik. Oke, Peter. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke, teman ya. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan dulu ya, teman-temannya semuanya. Nah, sekarang kita lihat di sini beberapa contohnya. Nah, contoh yang pertama di situ ada Ich bin Anna. Saya adalah Anna, ya, ataupun saya Anna gitu tadi kan. Und bin eine Lehrerin. Nah, di sini saat dia ingin mengucapkan profesinya, ya, karena dia masih orang yang sama, maka tidak perlu lagi pakai ich dua kali. Ya. Nah, ini juga salah satu cara ya, biar nanti teman-teman kalau misalkan mau ujiannya nilainya tinggi, boleh menggunakan cara gini ya. Jadi ich bin Jeffrey, ya, und bin misalkan, kayak saya misalkan umurnya 31, ya, maka boleh aja langsung und bin 31 Jahre alt, ya, 31 Jahre alt. Nah, boleh seperti itu. Jadi tidak perlu mengulang lagi. Nah, ini biar bahasanya lebih elegan juga jadinya kan. Jadi tidak perlu ich bin Jeffrey und ich bin 31 Jahre alt. Ya, nggak perlu pakai ich lagi. Langsung pakai bin saja boleh. Kenapa? Karena di sini orangnya masih yang sama. Ya, gitu ya kira-kira ya. Jadi boleh seperti ini. Lalu yang berikutnya, contoh kedua. Nah, ini adalah bentuk dari penggunaan kata tidak ya. Nah, ini nanti di pertemuan ketiga baru kita bahas juga ya. Tapi di sini saya kasih contoh. Ini adalah bentuk negation ataupun bentuk penyangkalan. Nah, dia menyebutkan di sini er heißt Thomas, yaitu dia dipanggil ataupun dia bernama Thomas. Und er ist kein Arzt, dan dia bukanlah seorang dokter. Gitu ya. Jadi penggunaan kata kein di sini adalah untuk menyatakan tidak ya dalam bahasa Jerman ya. Tapi tidaknya jika ada kata benda yang mengikuti setelah kata tidak tersebut ya. Jadi kata tidak itu ada dua ya dalam bahasa Jerman, ada kein dan ada juga nicht. Tapi di sini kita gunakan kein karena ada kata bendanya. Ya, nanti akan kita bahas juga ya. Nah, lalu yang ketiga untuk kata tanya. Nah, sie ist Katja, berarti dia perempuan di sini ya, karena di sini kan to be-nya ataupun di sini sein-nya kan is. Ya, berarti sie ist Katja. Nah, itu kan S-nya besar gimana? Nah, ini dikarenakan di awal kalimat ya. Makanya dia hurufnya besar. Nah, berarti kalau sie ist di sini jelas berarti dia perempuan kan? Sie ist Katja. Berarti dia adalah Katja. Nah, untuk kalimat tanya, teman-teman tinggal memindahkan yaitu apa? Sein-nya tadi di paling depan. Ya. Berarti is sie eine Schülerin? Apakah dia seorang siswi? Nah, ini dalam bahasa Jerman disebut dengan ja, nein, Frage. Yaitu kata tanya yang membutuhkan jawaban ya, oder nein, ataupun yes or no. Ya.
Jadi kalau misalkan ist sie eine Schülerin, apakah dia seorang siswi? Berarti jawabannya apa? Itu ya. Kalau misalkan ternyata dia yang di depan gurunya, ya berarti jawabannya nein. Gitu ya. Nah, itu adalah cara bertanya dalam bahasa Jerman. Jadi tinggal meletakkan sein ataupun haben-nya di depan ya. Nah, sini yang sein-nya dulu kita bahas kan. Jadi gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya di sini untuk penggunaan haben tadi ya, ich habe einen Bleistift. Saya mempunyai sebuah pensil. Nah, di sini karena subjeknya ich ataupun personal pronomennya adalah ich, maka untuk sayanya haben-nya menjadi habe ya, ich habe einen Bleistift. Terus terusnya du hast kein Buch ya. Du hast kein Buch. Bahwasanya kamu tidak mempunyai buku. Ya, kamu tidak mempunyai buku. Jadi hasnya tetap di sini yaitu mempunyai tadi kan. Untuk du ya. Kalau saya tidak mempunyai buku kan tinggal dirubah aja berarti jadinya apa? Jadinya ich habe kein Buch. Gitu ya. Nah, dan juga satu, nah ini saya tadi lupa bilang, tapi ini nanti sebenarnya di pertemuan ketiga ya baru dibahas ya. Di mana kata benda dalam bahasa Jerman itu ya, semua kata benda itu wajib huruf besar dimanapun posisinya, di depan, di tengah, di belakang ya, tetap harus huruf besar. Jadi kalau teman-teman melihat kalimat dalam bahasa Jerman ya, ataupun cerita teks gitu ya, pasti ada huruf besar tiba-tiba ya. Nah itu berarti dia adalah kata benda ya. Nah lalu yang terakhir di sini kata tanya yaitu haben Sie einen Radiergummi ya. Haben Sie. Nah di sini S-nya kan besar ya. Walaupun dia tidak di awal kalimat, berarti Z-nya di sini Anda. Berarti haben Sie, apakah Anda mempunyai gitu ya? Apakah Anda mempunyai sebuah apa? Radiergummi itu penghapus ya. Tapi kalau misalkan apakah kamu ya tinggal dirubah berarti hast du einen Radiergummi gitu kira-kira. Ya, jawabannya kalau misalkan punya ya ya. Kalau tidak, ya berarti tinggal jawab nein. Gitu kira-kira. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ich Ayo. wollte eine Frage, Herr. Oke. Berarti dia ada perubahan di einen sama eine ya tadi ya. Iya, Itu sama apa subjeknya berarti pengaruh ya, Herr. enggak. Itu enggak ada pengaruh sama subjek, tapi itu akan berpengaruh dengan kata bendanya. Nah, Oh, itu kata nanti di bendanya. pertemuan ketiga kita membahas mengenai yang namanya unbestimmte Artikel, yaitu kata benda yang tidak kata benda yang tidak apa bahasa Indonesia aja berarti itu ya. Kalau di bahasa Inggris sama seperti indefinite article, yaitu kata benda yang belum pasti, sorry ya, kata benda yang belum pasti. Jadi di situ kan, apakah kamu mempunyai sebuah penghapus? Ya, terserah penghapus apapun, yang penting sebuah penghapus. Gitu. Nah itu nanti akan berpengaruh pada kata bendanya. Jadi kalau di sini einen Radiergummi dikarenakan bendanya jenisnya adalah maskulinum. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau nanyakan apakah kamu mempunyai seekor kucing, bahasa Jermannya nanti akan menjadi eine Katze. Gitu. Seperti halnya tadi kan ist sie eine Schülerin, karena Schülerin itu adalah perempuan, maka dia menggunakan eine. Gitu, Mbak, kira-kira. Jadi tidak ada hubungan sama subjek sama sekali. Kalau untuk artikel itu ya, itu artikel namanya dalam bahasa Jerman. Gitu. Jadi artikel itu pun, iya. Jadi artikel itu ada dua ya dalam bahasa Jermannya, ada bestimmte dan unbestimmte. Kalau bestimmte itu menandakan benda yang sudah pasti ataupun sudah jelas, sedangkan unbestimmte di situ adalah untuk benda yang belum jelas ataupun belum pasti. Gitu. Oke. Bisa dipahami, Mbak? Mudah-mudahan, Her. Oke, siap ya. Jadi ini jangan dipikirin dulu ya, karena ini nanti di pertemuan ketiga. Jadi kita fokus saja di per partnya dulu, gitu ya, biar jangan lompat-lompat juga. Jadi biar lebih paham dengan baik ya. Yang penting nanti kalau misalkan ada yang ragu, masih bingung gitu ya, ulangi aja nanti record materinya. Nanti kan akan saya bagikan juga kan di grup. Jadi kalau ada pertanyaan ya, walaupun di luar kelas, tanyakan saja gitu. Jadi nggak jadi masalah ya. Gitu kira-kira ya. Oke ya semuanya ya. Ada pertanyaan lagi yang lain mungkin? Saya mau Sebelum, oke, ya siap, boleh silakan. coba nanti dikoreksi, mungkin saya salah dengar juga sih. Oke, siap, Itu boleh. kan ada, kalau tidak tuh ada kein, nicht, sama nein, berarti ada tiga. Tidak gitu.
Maksudnya ada 3 Nine, itu berarti. iya, nicht Oh, sama nine. Oke. Nah, kein dan nicht ini ya. Nah, ini sama-sama seperti halnya not ya dalam bahasa Inggris ya, yang bukan gitu kan. Nah, sedangkan nine itu artinya tidak ya, no gitu ya kalau dalam bahasa Inggris. Nah, kain ini biasanya diikuti apa? Diikuti benda setelah kata kain ini. Sedangkan nicht ini tentunya berarti tidak ada benda, melainkan dia apa? Berarti jadinya kata kerja. Gitu. Jadi kalau misalkan saya bukanlah gitu ya, berarti ich bin nicht. Gitu. Tapi kalau ich habe nicht biasanya nggak ada ya. Karena kalau saya tidak mempunyai berarti kan ada bendanya di situ. Nah, jadi tetap pasti ich habe kein. Misalkan saya tidak punya buku, ich habe kein Buch. Ataupun saya tidak mempunyai penghapus berarti ich habe keinen Radiergummi. Gitu kira-kira. Jadi itu perbedaan antara kein, nicht, dan nein. Gitu Mbak ya. Bisa dipahami sampai di sini? bisa. Terus Oke, kayak baik. lagi, Ya, itu kayak lagi. ya siap, boleh. Silakan, ayo. Itu kan katanya Boleh, kalau Bang. benda pun itu kan punya gender. Nah, itu Yap, benar sekali. kita bisa bedanya dia maskulin atau feminim gitu. Gimana? Nah, Itu seperti saya bilang gimana? tadi, cara membedakan benda, apakah dia maskulin, feminin, ataupun netral tadi, pertama biasanya kalau dihafalin itu ya boleh ya dengan cara dari kamus ya. Jadi lebih enaknya itu cara ngafalinnya memang karena kalau bahasa Eropa kayak gitu semua ya Mbak ya. Kalau bahasa Eropa kalau yang memang pernah kalau baru pertama kali nih ngerasakan bahasa Eropa selain Inggris, ini memang pasti bakalan kaget. Apalagi bahasa Jerman dia mempunyai 3 gender. Kalau Prancis, Spanyol itu cuma ada 2. Dia ada maskulang, feminang kalau Prancis. Kalau di ini Spanyol ada maskulin, feminin juga dia bilang. Nah, itu memang cara ngafalinnya dengan cara menuliskan kalau saya dulu ya. Jadi biasanya saya cari kosakata ya, kemudian saya tulisin tuh mana yang termasuk maskulin, mana yang termasuk feminin. Itu cara mudahnya ngafalin. Dapatnya dari mana tahunya? Bisa dari kamus ya, enaknya dari kamus. Ataupun kalau dari internet sekarang juga bisa gitu kan. Karena kalau saya zaman kuliah dulu belum ada ya, itu belum ada internet seperti sekarang gitu kan. Biasanya saya ngumpulinnya dari kamus. Gitu. Nanti kalau teman-teman berminat kamusnya yang mana, nah nanti bisa saya rekomendasikan. Karena kalau misalkan beli kamusnya sembarangan, terkadang banyak juga kamus yang dijual itu tanpa artikel. Jadi nggak ada tuh ketahuan dia maskulin atau feminin ataupun netralnya. Ya jadinya sia-sia dong kan belinya. Karena nggak bisa dipakai juga jadinya kan untuk belajar bahasa Jerman. Gitu, kira-kira. Oke, terima kasih. Tadi Oke, kayaknya rada nggak dengar, sorry. Oke, siap, Oke, siap, siap. oke. Terima Oke, kasih. baik. Oke, baik, sama-sama. Oke, yang lain ada lagi? Aman ya? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan kembali ya semuanya ya. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk latihan ya, walaupun ini masih baru ya. Latihan ini tentunya untuk melatih teman-teman mendengarkan dalam bahasa Jerman. Nah, ini hal yang sangat penting ya, karena kalau belajar bahasa itu kita harus belajar mendengarkan pertama kali ya. Hal yang paling utama kalau bagi saya itu ya. Jadi sebelum kita memang belajar gramatik itu kita harus paham dengan apa yang ingin diucapkan ya, yaitu dengan cara mendengar pertama kali kan, karena bahasa itu paling pertama itu harus mendengar. Nah, di sini wir stellen einfach her Begrüßungen und Vorstellungsdialog. Itu kita akan memahami ya, wir stellen memahami einfache Begrüßungen, yaitu sapaan ataupun salam sederhana, und Vorstellungsdialog dan dialog perkenalan. Gitu ya. Nah, nanti saya akan putar audio sebanyak 2 kali. Nanti teman-teman saya akan minta untuk menjawab ya soal yang ada di bawahnya dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan audionya. Jawabnya nanti di kolom chat ya teman-teman ya. Di kolom chat nanti jawabannya itu dengan cara menuliskan hurufnya saja disusun ya. Misalkan nomor 1 A, misalkan nomor 2 misalkan B, misalkan nomor 3 C, nomor 4 A, nomor 5 A misalkan gitu kan. Nah, itu tinggal dituliskan aja ya, bersusun gitu aja gitu ya. Jadi nggak harus pakai nomor, nggak apa-apa juga gitu ya. Nah, di sini saya bacakan dulu soalnya. Di situ dia menanyakan wie alt is Maria. Nah, yaitu berapa usia Maria. Jadi teman-teman nggak tahu pun artinya di sini. Yang penting dengerin aja dia bilang apa nanti, berarti itu jawaban. Ya, di situ ada 18 Jahre alt, 20 Jahre alt, ataupun 22 Jahre alt. Oke.
Lalu yang kedua ada wo wohnt Maria, ya di mana Maria tinggal, yaitu in Berlin, in Jakarta, atau in München. Lalu welche Sprachen spricht Maria, yaitu bahasa apa yang digunakan ataupun yang dipakai oleh Maria. Ada Indonesisch, ya, und ein bisschen Deutsch, Indonesisch und Französisch, ataupun English und Deutsch. Lalu was ist Marias Beruf? Apa pekerjaan dari Maria? Apakah Lehrerin, Ärztin, ataupun Studentin? Lalu was ist Marias Hobby? Itu apa hobi Maria? Apakah lesen, kochen, ataupun tanzen? Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Mengenai soal ataupun yang lainnya? Teman ya? Oke. Jadi silahkan coba didengarkan ya teman-teman ya. Karena ini nanti juga di ujian ya, kalau di ujian Gute sendiri juga ada ya seperti ini modelnya. Ya, maksud mendengarkan. Ya, sama ya, bahasa Inggris kan juga ada listening kan. Oke. Nah, silahkan didengarkan. Saya akan putar sebanyak 2 kali ya. Jadi nanti pemutaran audio pertama boleh ditandai dulu jawabannya. Nah, yang kedua kalinya nanti baru boleh langsung kirim jawabannya di kolom chatnya ya. Untuk kita koreksi sama-sama nanti kan. Oke, silahkan didengarkan audionya ya. Audio 1. Ich heiße Maria. Ich bin 20 Jahre alt. Ich komme aus Indonesien. Ich wohne in Jakarta. Ich bin Studentin. Ich spreche Indonesisch und ein bisschen Deutsch. Mein Hobby ist Tanzen. Oke, silahkan ditandai dulu ya. Jangan buru-buru jawab ya. Nah, nanti bisa ditandai dulu, kemudian nanti kan saya putar lagi audionya, baru dicoba langsung dijawab ya. Jadi jawabannya seperti itu. Oke, wah Mbak Yulia udah langsung jawab ya. It's okay ya, good ya. Dankeschön ya. Kalau yang lain kalau belum masih ragu ya, silahkan di ini dulu ya. Oke, saya ulang lagi ya audionya. Silahkan kembali didengarkan dan langsung boleh dijawab ya. Audio 1. Ich heiße Maria. Ich bin 20 Jahre alt. Ich komme aus Indonesien. Ich wohne in Jakarta. Ich bin Studentin. Ich spreche Indonesisch und ein bisschen Deutsch. Mein Hobby ist Tanzen. Oke, silakan. Boleh semuanya coba langsung menjawab ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah semua kah? Oke, 8 sudah ya. Ya, Dankeschön ya semuanya. Nah, tadi di audionya dia menyebutkan yaitu Ich heiße Maria. Ya, berarti saya bernama Maria. Ich bin 20 Jahre alt ya. Berarti umur saya 20 tahun ya. Berarti nomor 1 jawabannya B ya. Ich komme aus Indonesien. Saya berasal dari Indonesia. Ich wohne in Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. Berarti nomor 2 jawabannya B. Ich bin Studentin. Nah, ini untuk jawaban nomor 4 ya. Yaitu profesinya adalah seorang mahasiswi. Ich spreche Indonesisch und ein bisschen Deutsch. Yaitu saya berbicara bahasa Indonesia dan sedikit ya. Ein bisschen itu sedikit ya. Deutsch itu bahasa Jerman tadi kan. Berarti nomor 3 jawabannya A dan nomor 4 jawabannya C tadi kan. Lalu mein Hobby is tanzen. Hobi saya adalah menari. Jadi jawabannya adalah B, B, A, C, C ya. Oke, boleh diperiksa masing-masing ya. Kira-kira ada ya salah atau tidaknya di situ ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lanjutkan ke audio yang kedua ya. Oke. Atau ada pertanyaan mungkin di sini sebelum kita putar ke audio kedua?
Ya, silakan, Mas Kenta. Izin bertanya, ini kan Oke. Mm-mm. subjeknya itu kan perempuan ya, si Iya. Maria. Mm-mm. Nah, kenapa pas menyebutkan hobinya itu pakainya main, bukan maine? Terima kasih. Mm-mm. Oke. Nah, untuk menyatakan hobi di situ, kenapa pakainya main bukan minor? Karena hobi di situ tidak ada hubungannya dengan si profesinya dia, ya. Maksudnya tidak ada hubungannya dengan si dianya sebagai siapa, gitu ya. Jadi perubahan main dan minor itu adalah terhadap benda, ya, bukan terhadap orangnya. Gitu ya. Jadi misalkan kita bilang tadi kan, ibu saya, apakah ibu saya kalau laki-laki, ya maksudnya saya laki-laki nih kan, saya punya ibu, apakah menjadi main muter? Tidak, ya. Tetapi tetap akan menjadi maine muter. Siapapun itu orang yang membicarakan. Kenapa? Karena muter itu perubahannya menjadi maine dikarenakan muter ini adalah perempuan. Tapi kalau misalkan ayah saya baru menjadi main partner. Itu karena ayah itu laki-laki. Nah, main hobi karena hobi di situ adalah apa? Das hobi, ya, dia neutrum. Ya, jadinya main gitu. Nah, ini pembahasannya masih lumayan jauh ini ya, penggunaan dari posesif, ya, posesif pronomen ini. Gitu kira-kira. Pak, berarti grammarnya itu sama kayak penggunaan bahasa Arab gitu nggak sih? Apa? Iya, sama. Hmm, Jadi kan kalau di bahasa Arab jadinya kan di situ kan ibu kamu berarti jadinya kan, berarti jadinya kan ummuki gitu kan, ibu iya, ayah iya. kamu berarti apa abuka gitu kan. Nah, jadi kan perubahannya itu adalah terhadap kepemilikannya tadi. Jadi bukan ke orangnya siapa yang berbicara. Karena kan kalau orang yang berbicara itu kan dia hanya sebagai subjeknya. Nah, kalau di sini kan tidak ada hubungan sama subjek, melainkan dia menyatakan kepemilikan dari si bendanya tadi. Gitu. Jadi perubahannya tergantung pada siapa benda tersebut. Ya, kalau bendanya perempuan, berarti ya jadinya minor. Tapi kalau bendanya laki-laki, ya berarti jadinya main. Gitu kira-kira. Oke, Mas Kenta. Eh, Oke, saya Mbak mau Elsa. nanya, Kak. Siap. Maaf, ini kochen itu artinya apa ya? Memasak. Kochen. Oh, memasak. Iya, iya. Iya, lesen membaca, kochen memasak. Oke, Lele, danke. oke, danke schön, bitte. Lehrerin itu guru perempuan, ya, Ärztin itu dokter, ya. Gitu. Oke, Mas Kenta bisa dipahami kira-kira? Halo? Bisa, danke Oke, schön. oke, bitteschön gitu ya. Nanti ini di pertemuan keberapa ya? Posesif ini nanti di pertemuan ke-6 ya. Berarti di minggu ketiga nanti kita akan bahas ya. Nanti akan kita bahas kembali ya, apa-apa ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ke audio yang kedua. Di sini kita akan kembali mendengarkan audionya. Di sini yang pertama, wie alt is Ivan? Nah, ini juga menanyakan umur Mas ya. Berapa umur Ivan? Di sini ada 8 Jahre alt, yaitu 8 tahun. 10 Jahre alt, ya, 10 tahun. Ataupun 12 Jahre alt, ya, 12 tahun. Lalu, woher kommt Ivan? Dari mana asal Ivan? Apakah dari aus Deutschland, aus Frankreich, ataupun aus Russland? Lalu, wo wohnt Ivan im Moment, sorry. Di mana Ivan tinggal saat ini ya? In Berlin, di Berlin. In Moskow, di Moskow. Ataupun in Wien, ya, di wilayah. Lalu, was ist Ivans Muttersprache? Itu apa bahasa ibu ataupun bahasa asli dari si Ivan ini? Apakah Deutsch, Russisch, ataupun English? Lalu, was sind Ivans Hobbys? Yaitu apa hobi-hobi dari Ivan ya? Berarti hobi di sini banyak hobinya ya, lebih dari satu. Yaitu Schwimmen und Lesen, ya, Fußball und Kochen, ataupun Tanzen und Zeichnen. Gitu ya. Oke, sama ya. Silahkan kembali didengarkan. Kemudian nanti coba langsung dijawab ya setelah pemutaran audionya yang kedua kalinya ya. Oke, saya akan putar audionya kembali ya teman-teman ya. Audio 2. Hallo alle Leute, ich heiße Ivan, bin 10 Jahre alt, ich komme aus Russland, aber im Moment wohne ich in Berlin,
Ich bin Schüler und meine Muttersprache ist Russisch, aber ich spreche auch Deutsch. Meine Hobbys sind Schwimmen und Lesen. Oke, boleh coba ditandai dulu. Belum, nanti saya putar kembali audionya untuk yang kedua kali ya. Oke, Mbak Yuni sudah jawab langsung ya. Oke, maksudnya nggak harus dikirim langsung tadi ya. Ditandai dulu, kira-kira dulu, nanti baru setelah yakin ya, setelah saya putar kedua kalinya baru dikirim, nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa ya, kita coba ya, putar audionya sekali lagi, silahkan kembali didengarkan ya semuanya ya. Audio 2. Hallo alle Leute, ich heiße Ivan, bin 10 Jahre alt, ich komme aus Russland, aber im Moment wohne ich in Berlin, ich bin Schüler und meine Muttersprache ist Russisch, aber ich spreche auch Deutsch, meine Hobbys sind Schwimmen und Lesen. Oke, silahkan. Boleh coba dijawab ya. Oke, sudah semua ya, Dankeschön ya. Oke, di situ tadi dia menyebutkan ya, halo alle Leute, ya halo semuanya. Ich heiße Ivan, ya saya bernama Ivan. Bin 10 Jahre alt, saya berumur 10 tahun. Berarti nomor 1 jawabannya B ya. Ich komme aus Russland, saya berasal dari Rusia. Berarti nomor 2 C. Aber im Moment, tetapi saat ini, wohne ich in Berlin, ya saya tinggal di Berlin. Berarti nomor 3 itu A ya. Ich bin Schüler, saya adalah seorang siswa. Und meine Muttersprache ist Russisch. Dan bahasa ibu saya adalah bahasa Rusia. Nomor 4B berarti ya. Aber ich spreche auch Deutsch. Ya, tetapi saya juga berbicara bahasa Jerman. Meine Hobbys sind Schwimmen und Lesen. Itu hobi saya adalah berenang dan juga membaca. Dan nomor 5 jawabannya A. Gitu ya. Nah, ini kan berubah ya dari main tadi menjadi minor, dikarenakan di sini hobbies, ya berarti dia lebih dari satu. Nah, ini nanti juga dibahas ya. Mungkin ini agak kita skip dulu ya. Nanti di pertemuan ke-6 gitu ya, biar jangan terlalu lompat-lompat seperti dia bilang ya. Gitu. Ini karena dia menjadi jamak ya. Makanya menjadi minor juga dia. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan teman-teman sampai di sini? Silakan yang mau bertanya. Gitu ya. Boleh dikoreksi masing-masing ya. Kira-kira jawabannya bagaimana yang salahnya gitu ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Nah, sini sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Di sini kita akan berlatih sprechen ya. Sich selbst und andere vorstellen. Kita akan berlatih memperkenalkan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, di sini tentunya kita akan berbicara ya, ataupun melakukan percakapan nanti yang akan saya bagi ya. Jadi berdua-berdua nanti ya, karena di sini ada 8 orang. Nanti akan saya bagi ya untuk dialog satu ini ya. Oke. Oke, good. Dankeschön ya, Mbak Ilya ya. Oke. Nah, di sini saya akan bacakan ya. Nanti teman-teman silahkan nanti ganti dengan identitas masing-masing ya. Di situ kan ada yang bernama Ana. Berarti nama Ana tersebut adalah nama orang, maka di sini ganti ke nama masing-masing, ataupun kalau teman-teman ya menyebutkan nama temannya, maka sebutkan nama orang lain ya. Penting maksudnya nama orang yang ada di percakapannya nanti ya, dengan siapanya. Nah, di situ Guten Tag, wie geht es dir? Hallo, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Wie heißt du? Ich heiße Anna. Und du? Ich heiße Bart. Schön, dich kennenzulernen, Anna.
Schön dich auch kennenzulernen, Bart. Woher kommst du? Ich komme aus Indonesien. Und du? Ich komme aus Deutschland. Gitu ya. Oke, nah di sini saya akan coba ya. Di sini yang pertama saya minta person 1 itu Mbak Elsa dan person 2 itu Mas Kenta. Silahkan, boleh coba dipraktekkan ya. Guten Tag, wie geht's es dir? Hallo, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht's es auch gut. Wie heißt du? Wie Ich heißt du? heiße Kenta. Maaf ya, wie heißt du ya, jangan wie heißt du ya. Wie heißt Oke. du? Wie Oke. heißt du? Mhm. Ich heiße Kenta. Und du? Ich heiße Elsa. Schön, dich kennenzulernen. Siapa tadi namanya? Kenta. Kenta. Oke. Schön, dich aus kennenzulernen. Aduh, siapa ya namanya ya? Elsa. Ah, Elsa. Oke. Woher kommst du? ich komme aus Indonesien und du? Ich komme aus Deutschland. Oke, good. Dankeschön ya Mbak Elsa dan Mas Kenta dan Mbak Elsa ya. Oke, berikutnya Mbak Nabila sebagai person 1 dan Mbak Reda sebagai person 2 ya. Oke, silakan. Guten Tag, wie geht es dir? Hallo, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Wie heißt du? Ich heiße Reda. Und du? Ich heiße Nabila. Schon dich kennenzulernen. Tadi siapa namanya? Reda. Reda. Reza. Reda. Siapa? Reza. Reda. Reda. Oke, Reda. Oke. Sorry. Oke. Schön dich auch kennenzulernen, Nabila. Woher Oke. kommst du? Ich komme aus Indonesien. Und du? Ich komme aus Deutschland. Oke, Deutschland ya, jangan Deutschland ya. Deutschland. Good. Oke, good. Dankeschön ya. Next, berikutnya person 1 Mbak Rosa, person 2 Mas Arika ya. Silahkan. Guten Tag, wie geht's es dir? Ya. Halo. Mir Halo. Hallo, mir geht es gut. Danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Wie heißt du? Ich heiße Arika. Und du? Ich heiße Rosa. Schön, dich kennenzulernen. Siapa namanya? Arika. Arika. Schön dich auch kennenzulernen. But, Rosa. oh, Rosa. Oke. Woher kommst du? Koms. Ich komme aus Indonesien und du? Ich komme aus Deutschland. Oke, good. Dankeschön ya. Oke, terakhir Mbak Yulia sebagai person 1 dan Mbak Yuni sebagai person 2 ya. Okay. Entschuldigung, Lerner. Meine Handy nicht gut. So, Oke, das ist okay ya. kein Problem. Oke, kein Problem. Kein Thema ya. Oke. I'm boss. Ja, du bist die erste Person. Okay. Oke. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht es Wie dir? geht es dir?
Oke, maaf. Ini dua orang jadinya. Yang menjadi person 1 Mbak Yulia ya, dan Mbak Yuni jadi person 2 ya. Oh, es tut mir leid. Oke, Sorry. Oke. oke. Silakan boleh diulang. Guten Tag, wie geht es dir? Oke. Hallo, mir geht es gut. Danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Wie heißt du? Ich heiße Juni. Und du? Ich heiße Julia. Schön, dich kennenzulernen. Siapa Yuni. tadi? Yuni. Oke. Ja. Schön, dir auch kennenzulernen. Lernen. Julia, woher kommst du? Lernen. Lernen. Oke, ich ulang. Schön, dir auch kennenzulernen. Julia, woher kommst du? Mhm. Ich komme aus Indonesien. Und du? Ich komme aus Deutschland. Deutschland. Dankeschön. Deutschland. Oke, good. Dankeschön ya semuanya. Nah, di situ dialognya dia Dankeschön. menyebutkan, oke, guten Tag ya, selamat pagi, selamat siang, wie geht es dir? Ya, bagaimana kabarmu ya? Halo, mir geht es gut. Ya, kabar saya baik ya, danke. Ya, terima kasih. Und dia dan kamu? Mir geht es auch gut. Kabar saya juga baik ya. Wie heißt du? Siapa nama kamu? Ich heiße Anna. Nama saya Anna. Und du dan kamu? Ich heiße Bart. Nama saya Bart. Schön dich kennenzulernen. Ya, senang berkenalan denganmu, Anna. Ya. Schön dich auch kennenzulernen, Bart. Senang juga berkenalan denganmu, Bart. Woher kommst du? Dari mana asalmu? Ich komme aus Indonesien. Saya berasal dari Indonesia. Und du dan kamu? Ich komme aus Deutschland. Saya berasal dari negara Jerman. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, mungkin kita lanjutkan dulu ya untuk bagian ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian keempat ataupun hampir bagian terakhir di sini ya. Sini kita akan membahas yaitu lesen, membaca ya, lesen und verstehen von einfachen Begrüßungen Texten. Jadi kita akan membaca dan memahami teks sapaan sederhana. Nah, di sini ada 3 teks ya, yang nanti saya minta teman-teman untuk membaca ya, tapi pilih salah satu aja ya. Nanti akan dapat giliran masing-masing ya. Pilihannya terserah ya, mau yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Nah, karena kita belum belajar mengenai angka, di sini saya akan tuliskan dulu ya angkanya. Itu untuk 25, itu bahasa Jermannya berarti jadinya 5 ya. 5 und ya. 20 ya, itu 25. Di situ ada angkanya ya. Lalu ada 30 di sini ya. 30 itu 30. Lalu ada 10 itu 10 ya. Nah, di sini saya tidak akan membacakan, saya akan memutar audio. Jadi teman-teman silahkan didengarkan. Nanti tinggal dipilih mau yang teks pertama, teks kedua, atau ketiga. Nah, gitu ya. Nanti kalau di pertemuan kelima kita baru mulai nanti menjawab soalnya. Di sini belum ada soal memang ya. Jadi di sini hanya membaca saja. Nanti di pertemuan kelima nanti baru kita mulai membaca, kemudian nanti menjawab soal juga yang ada di teks bacaan ya. Oke, silakan didengarkan audionya. Hallo, ich heiße Hans, ich bin 25 Jahre alt und komme aus Deutschland. Ich wohne in Berlin und arbeite als Ingenieur. Ich spreche Deutsch und Englisch. Hallo, mein Name ist Peter. Ich bin 30 Jahre alt und komme aus der Schweiz. Ich wohne in Zürich und bin Arzt. Ich spreche Deutsch, Französisch und Italienisch. Guten Tag, ich heiße Julia. Ich bin 10 Jahre alt und komme aus Deutschland. Ich wohne in München und bin Schülerin. Ich spreche Deutsch, Englisch und ein bisschen Spanisch. Oke, bahkan saya urut dari bawah dulu ya, ganti antaranya dari Mbak Yuni dulu deh. Boleh coba dibaca. Tinggal dipilih ya mau yang mana ya.
Hallo, ich heiße Hans. Ich bin 25 Jahre alt und komme aus Deutschland. Ich wohne in Berlin und arbeite als Ingenieur. Ingenieur. Ich, Ingenieur. Ich spreche Deutsch und Englisch. Oke, good. Dan Mbak Yulia, silahkan. Entschuldigung. Mm-mm. Next, me. Ya, Mbak Halo, Yulia. Oke. Mbak Satu orang satu aja teksnya ya. Ya, nanti ya Mbak Yuni ya. Yulia. Oke. Silakan, boleh Do I dipilih ya, tidak follow? harus sesuai. Oke, Yeah. silakan. Hallo, Text. mein Name ist Peter. Ich bin 30 Jahre alt und komme aus der Schweiz. Ich wohne in Zürich und bin Arzt. Ich spreche Deutsch, Französisch und Italienisch. 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 Oke, Dankeschön. good. Oke, bisa. Dan Mas Arika, silakan. Guten Tag. Ich heiße Julia. Ich bin 10 Jahre alt und komme aus Deutschland. Ich wohne in München und bin Schwulen. Ich spreche Deutschland, Englisch und Englisch und ein bisschen Spanisch. Oke, jangan English ya, tapi English. Englisch und ein bisschen Spanisch. Vision Spanish. Spanish. Oke, good. Next, berikutnya Mbak Rosa, silahkan. Guten Tag, ich heiße Julia. Ich bin 10 Jahre alt und komme aus Deutschland. Ich wohne in München und bin Schülerin. Ich spreche Deutsch, Englisch und ein bisschen Spanisch. Oke, good. Ya, next Mbak Reda, silahkan. Hallo, ich heiße Hans. Ich bin 25 Jahre alt und komme aus Deutschland. Ich wohne in Berlin und arbeite als Ingenieur. Ingenieur. Ich spreche Deutsch und Englisch. Oke, English. Oke, good. Dankeschön ya. Next Mbak Nabila, silahkan. Guten Tag, ich heiße Julia. Ich bin 10 Jahre alt. Yulia ya, jangan Julia ya. Yulia. Julia, sorry, Julia. Oke. Oke, ulang. Guten Tag. Oke, siap. Ich heiße Julia. Oke. Ich bin 10 Jahre alt und komme aus Deutschland. Ich wohne in München und bin Schülerin. Schülerin. Jangan school ya. Schülerin. Schülerin. Oke, Schülerin. good. Schülerin. Ich spreche Deutsch, Englisch und ein bisschen Spanisch. Oke, good. Dankeschön. Und dann Mas Kenta, silahkan. Hallo, mein Name ist Peter. Ich bin 30 Jahre alt und komme aus der Schweiz. Ich wohne Schweiz in ya, jangan Zürich. Schweiz ya. Tapi Schweiz. Karena itu EI tadi kan. Schweiz. Oke, good. Ich wohne in Zürich und
bin Arzt. Ich spreche Deutsch, Französisch und Italienisch. Kalian, oke, good. Dankeschön, ya. Terakhir, Mbak Elsa, silahkan. Guten Tag, ich heiße Julia, ich bin 10 Jahre alt und komme aus Deutschland. Ich wohne in München und bin Schülerin. Ich spreche Deutsch, Englisch und ein bisschen Spanisch. Oke, wow, prima ya. Dankeschön ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua ya. Nah, ini adalah contoh dari perkenalannya. Nanti akan ada tugas menulis ya bagi dari saya nanti teman-teman nanti saya minta untuk memperkenalkan diri ya. Tapi itu nanti di grup saja ya perkenalannya. Jadi dengan menuliskan nanti ketentuan yang ada ya. Nanti akan saya berikan ya. Nanti akan saya kirimkan nanti di grup untuk tugasnya. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Silakan yang mau bertanya. Minor, oke, siap. Baik, kalau tidak ada, mungkin kita akhiri ya teman-teman ya pertemuan kali ini. Nah, nanti contohnya seperti yang tadi saya bilang ya, dan nanti akan saya kirimkan itu bentuk tugasnya. Mungkin itu saja ya teman-teman. Dankeschön ya untuk malam hari ini. Lass uns die Klasse schließen. Kita tutup pertemuan kali ini dengan Tschüss und auf Wiedersehen. Danke. Bye. Ja, bis bald. Auf Wiedersehen, Herr und Auf alles. Wiedersehen. Dankeschön. Okay, bitteschön. Gern geschehen.